Jungle. Audio Jungle. Titipan amanah Allah yang ada di dunia ini akan menjadi syafaat untuk kita semua. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, orang-orang beriman lainnya yang telah lulus dalam ujian di dunia ini dan menjadikan contoh suri teladan terbaik yang insya Allah sampai akhir dunia ini yang insya Allah akan membuat komunitas yang saling tolong menolong di nanti di hadapan Allah. Ya, hari ini kita akan membahas seluruh hukum. Ini hanya beberapa aja saya kasih tahu bahwa di Al-Quran itu seluruh hukum yang telah dicetuskan oleh manusia itu semuanya ada di Al-Quran. Ya, tapi hukum yang dicetuskan manusia itu selalu tidak komplit. Ya, kenapa tidak komplit? Karena tidak mereka standarisasi lagi dengan ayat-ayat lainnya. Sehingga menjadi suatu cerita yang jelas, sehingga orang akan terkagum-kagum dengan kalimat Al-Quran. Ya, mau hukum apa? Ada semua di situ. Archimedes, hukum relativitas, hukum kebersamaan, hukum tadi silaturahim, terus hukum apa lagi? Hukum membangkitkan rahmat, ya, hukum sebagai energi, mau energi listrik, mau energi atom, terus hukum simbiosis mutualisme, semuanya ada di Al-Quran. Terbayang nggak kalau seandainya semua hukum itu bisa dijadikan satu sesuai kita tujuannya sebagai khilafah di dunia ini. Makanya Allah bilang di surat 21 ayat 105 telah tertulis di Taurat dan Al-Zikri bahwa bumi ini aku wariskan kepada umatku yang soleh. Tentunya umat yang soleh ini harus distandarisasi dengan Al-Quran. Ya, harus selalu berpikirannya dengan Al-Quran. Selalu mensucikan hatinya dengan kalimat Al-Quran. Sehingga apa? Seluruh yang ada di alam ini ya akan bisa dikomandoi dengan satu kalimat yaitu Allahu Akbar. Atau ditulis lagi dengan resminya di surat 17 ayat 44, 24 ayat 1, 22 ayat 18, surat 57 ayat 1, 9 ayat 1, 61 ayat 1, 62 ayat 1, 64 ayat 1, Sabahalillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Semuanya bersujud sama Allah. Ya, langit, bumi, beserta isinya semua sujud sama Allah. Ya, kita dikasih komando untuk mengurus sujudnya itu, yaitu dengan kalimat Al-Quran. Sehingga kalau kita sepakat seperti itu, semuanya akan ikut sama kita nih. Dan itu sudah dijelaskan, apabila seluruhnya mengikuti kalimat Al-Quran, akan aku kucurkan dari langit dan bumi. Ya, tapi mereka memilih yang lebih rendah daripada itu. Jadi aku hukum dia sesuai dengan pilihannya. Ya, itu ada di surat 7 ayat 96. Tolong bacain Pi. Pi. Ya, Dokter. 796 ya, Dok. 796 Pi. Al-A'raf 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Allah akan menimpakan pada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Maka Allah siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul. Jadi seluruh hukum-hukum yang telah dipopulerkan manusia di dunia sudah secara perumpamaan dituliskan di Al-Quran. Tapi dalam bentuk perumpamaannya, hanya bisa dibuka makna perumpamaan tersebut oleh orang yang berilmu, yang selalu menganalisa dan sedikit merenung apa maksud surat cintanya Allah ini. Sehingga akan menghasilkan sesuatu yang sangat sempurna. Bisa digunakan dimanapun. Sangat murah. Sebagai rahmat bagi seluruh alam. Karena jalannya lurus, nggak berbelit-belit nih. Risetnya juga paling 1 hari atau 2 hari selesai. Ya, memang ada yang sulit. Oke, risetnya paling berapa hari. Karena dengan dituntun Al-Quran ini nggak ada waktu yang terbuang. Tidak memerlukan waktu yang lama.
Karena seluruh ilmu Al-Quran ada di alam beserta isinya. Bahkan yang dipoles-poleskan manusia masih sering salah. Karena belum sempat disusun dan dibuat cerita secara rinci. Ya. Hukum aksi reaksi yang dipopulerkan Newton masih banyak keterbatasan dan kesalahan di sana-sini dengan penggunaannya. Hukum relativitas masih banyak keterbatasannya, juga di segala pemanfaatannya. Hukum energi hasil bikinan manusia juga sama. Bahkan semua perolehan terbatas masih bisa digunakan untuk mengeruk kekayaan suatu negara atau menjajah suatu negara. Diperoleh dengan segala cara yang tidak diajarkan di dalam filosofi Al-Quran dan contoh Rasulullah. Bagaimana bila seluruh hukum tersebut digabungkan sehingga pengertian menjadi sangat luas? Ingat satu ayat bisa menjadi dan meraih hadiah Nobel. Bagaimana kalau seluruh ayat yang jumlahnya ribuan? Bagaimana kalau digabungkan satu ayat dengan satu atau dua ayat atau tiga ayat seterusnya? Tentunya akan menjadi nilai sangat istimewa yang tidak akan ada habis-habisnya. Walaupun dengan tinta 8 lautan. Marilah rindu untuk menggali mujizat luar biasa dari Al-Quran. Sehingga tercatat sebagai tinta emas dunia dan akhirat. Ya, kata-kata yang cukup menantang. Ya, yang membangkitkan gairah supaya kita tercatat dengan tinta emasnya di dunia, apalagi di akhir. Marilah gaungkan bersama kalimat Al-Quran. Yuk terus. Ya, kita lihat. Ilmunya Al-Quran itu ada di langit dan di bumi beserta isinya. Kami akan memperlihatkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru, pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, sungguh pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang bumi. Pada penciptaan dirimu, pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang mengaku, yang yakini. Pada pergantian malam dan siang, hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan air hujan itu dibukannya bumi setelah mati. Pada perkisan angin terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Turunnya hujan, makanan dari siput segala macam, yaitu pembentukan bumi beserta jalannya, itu udah ada semua di Quran. Ya, pertumbuhan-tumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada semua. Ya, saya bisa nyebutin satu persatu, insya Allah semuanya. Ya, sekarang pertanyaan, mau nggak kita menggali dan merenungkan apa maksud dari ayat itu? Ya, dengan ayat itu, ya, kita tidak ada waktu yang terbuang percuma. Ya, contohnya apa? Misalnya surat 12 ayat 105 baca tadi. Fi Julang. Halo, Ya, halo. halo dokter. 12 ayat 105 bacain Fi. Yuk, bacain deh Doni. Halo, kedengeran nggak? 12 105. 105 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yusuf ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Sadaqallahul azim. Sekarang pertanyaan, maksud analisa ayat ini apa ya? Julang, Agus, Bimo, Bu Murdiati. Ini kalau berdasarkan yang saya baca dok, bila manusia mau berpikir jernih, sebenarnya pengajaran tentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di sekitar mereka.
Allah menegaskan, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi sebagai pengajaran yang setiap saat mereka lalui dan saksikan, namun Itu mereka berpaling darinya tanpa mengambil pelajaran. itu pengulangan kalimat itu mah diulang. Iya, dokter. Iya, analisanya yang dilakukan. Nah, sekarang kita dunia kedokteran nih, ya. Kita kayak maaf sekali lagi, saya sebagai dokter bedah onkologi, sebenarnya kita nyembuhin nggak? Enggak. Bilang, Enggak, Dok. ya, kenapa nggak nyembuhin? Kita ini cuma ngangkat, ya kan? Setuju nggak? Ada yang mau bantah? Ya. Sekarang orangnya misalnya ahli bedah plastik yang begitu hebat nih, ya sekolah lama. Pertanyaannya, dia melakukan skin graft, dia nyembuhin? Enggak. Enggak. Dia yang bikin ini apa? Vaskularisasi, Enggak. punya si Hubser sama si Gottman, Enggak. dia cuman apa? Tukang tempel ya, tambel ya. Nembel. Setuju ya? Setuju. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, dia memindahkan yang namanya pre-prep. Tukang apa dia? Mindahin kan? Emangnya dia bisa revaskularisasi pembuluh darah? Emang dia bisa bikin pembuluh darahnya? Enggak. Ya, setuju ya? Nah, sekarang kita lihat, yang nyembuhin Allah, yang bikin mati Allah. Yang kita bahas apa? Teori sembuh, teori bagaimana memperpanjang umur. Dari mulai zaman Hipokrates sampai sekarang, keputusannya apa? Nggak ada yang beres. Makin sumir membahasnya. Kalau semakin sumir membahasnya, pertanyaan cuma satu. Ya, akankah kita turutin terus yang semakin mahal? Cuma dibahas satu ayat. Mendingan kalau caranya seperti itu apa? Kita mulai gali nih. Ya, bagaimana caranya, hasilnya sama yang nyembuhin Allah, yang bikin penyakit Allah, yang bikin mati Allah, kita bahas bagaimana caranya kualitas itu. Yaitu yang sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maha sabar dan maha sabar. Ya kan? Caranya bagaimana? Kita berlindung di filosofinya Al-Quran. Ya, misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau ada ukuran tumor kecil, saya bisa bikin operasi apa? Bagaimana misalnya di kulit pakai teknik rejuvenasi. Bagaimana rejuvenasinya itu dipakai untuk augmentasi sehingga tubuhnya akan sempurna. Ya, kita hanya belajar hanya teori yaitu bebas tumor. Udah, bebas tumor di mana? Kita ambil nih, misalnya, kenapa Allah kasih insiden kanker kulit di dekade kelima, dekade ketujuh? Perutnya apa? Kulitnya udah bergelambir. Apalagi kalau dia kena paparan sinar matahari, makin bergelambir, makin tua. Kalau saya ditodong dengan soal dari Allah, ya, saya gampang. Justru dalam ketuaan itu saya hanya operasi sesuai bebas tumor udah. Misalnya ukuran kecil, bebas tumornya bisa 1 cm atau 2 cm. Ya, caranya bagaimana? Pakai teori pinch test. Selesai semua. Perlu yang mahal, pemeriksaan ini, pemeriksaan itu? Enggak. Tidak. Tidak. Gampang nggak? Gampang. Ya, itu udah dibahas sama ribuan ahli. Ribuan buku textbook. Hasilnya nggak bisa. Sesuai nggak dengan kalimat Al-Quran? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wad'u suhadakum, dan seterusnya. Kalau kamu tidak percaya kehebatan Al-Quran, silakan buat satu surat. Kumpulkan seluruh orang pintar dunia, asal jangan melibatkan aku. Udah terbukti kan? Dengan pikiran akal nggak selesai. Ya, tapi dengan pikiran Al-Quran selesai, sempurna, mudah, murah, tidak bikin gelisah. Ya, ini yang kita kurang. Sehingga apa? Banyak waktu terbuang. Yang tadi surat 12 ayat 105. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk masa yang akan datang, haruskah kita ngikutin lagi? Oh, enggak. Kita harus kreatif dengan Al-Quran. Sehingga tidak mengikuti program lubang biawak atau jebakan ke neraka dari orang-orang Yahudi. Walantaru ankal Yahudu walanasoro hatta tabiya millatahum qul innal huda wal huda
Wala ini tabata wahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min wali wala nasir. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani sebelum kita masuk agama mereka. Sedangkan yang aku katakan itu adalah kebenaran mutlak. Apabila kebenaran kalimat Allah ini mengikuti kemauan mereka tanpa ada standarisasi Al-Quran, Allah berlepas tangan terhadap siksa. Saya rasa kalimatnya sudah cukup jelas ya. Udah cukup jelas. Sekarang kita tinggal posisikan diri kita di mana nih? Ngikutin terus kan? Kita bikin gelisah pasien-pasien kita kan? Kita bikin jadi berbelit-belit. Mahal kan? Ya. Dan itu kenyataan. Ya, kenyataan. Ya, terus. Ya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang nih. Surah 12 ayat 105. Syaratnya bagaimana? Kita harus menyusun Al-Quran itu secara rinci dan rapi, secara rapi dan rinci. Sehingga jelas di mana posisinya. Sehingga jelas kita Al-Quran itu penjelasan yang sempurna bagi manusia. Sehingga jelas seluruh perselisihan orang pintar dunia bisa diselesaikan dengan 1 atau 2 ayat Al-Quran. Ya, kok kita nggak mau? Kok kita nggak mau tercatat dengan tinta emas? Sebagai pembela kalimat Allah. Ya, terus. Ya, memaknai hukum akselerasi. Ya, hukum relativitas dan energi rahmat Allah. Wah, ini pakai teori berbelit-belit nih. Relativitas dibikin kode. Oh, kalau saya lihat tuh kodenya apa sepanjang apa whiteboard itu ya. Oh, bisa berapa panjang. Pertanyaan cuma dibahas dengan 1 ayat. Hukum akselerasi sama. Hukum rahmat Allah. Oh, dengan macam-macam. Padahal Al-Quran cuma gampang. Kalau seandainya kita ya hanya berdasarkan Al-Quran, kita tahu maksudnya ini, ya perlu lama dan menyelesaikan masalah itu enggak. Misalnya yang saya kasih tahu, ya orang meneliti nih, yaitu bangunan piramid, ya diteliti. Oh, kok bisa ya bangunan piramid itu dibangun, ya padahal saat itu tidak ada alat-alat yang begitu hebat. Diteliti, telitinya tapi nggak mengarah. Akibatnya apa? Perlu waktu 20-30 tahun. Ya, mengeluarkan biaya yang begitu mahal. Padahal Al-Quran jawab nih, dari tanah lempung yang dibakar. Misalnya kita berdasarkan Al-Quran itu kita lihat dari tanah lempung yang dibakar, ya 1 hari bisa selesai kayak penelitian? Bisa. Bisa. Ya, ngapain kita harus bersusah-susah? Ya, misalnya lagi, ya teori terbentuknya alam ini Big Bang. Kita harus nyiapin alat teleskop Hubble atau teleskop yang lain lagi nih yang sebuah hebat. Ya, ngapain? Pakai standar Al-Quran aja. Kita lihat nih, oh caranya bagaimana? Telitinya bagaimana nih? Nggak perlu pakai teleskop Hubble, nggak perlu ini segala macam. Lihat aja, unsurnya sama nggak? Ininya sama nggak? Ah udah. Ya, kalau kita melihat makhluk hidup itu yang ada di negara di planet lain, cuma lihat aja ada airnya. Begitu ada air pasti ada makhluk hidup. Dan itu dijelaskan di Al-Quran. Ya, surah 25 ayat 54 baca dah. Pi. Ya, Dok. 2554, Dok. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. 2524. 54. 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu Allah jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musaharah. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Shadaqallahul azim. Oh, jadi misalnya kita riset, ya, oh di sana ada makhluk hidup nggak? Dikirim teleskopnya, dikirim ininya segala macam. Cuma cek aja ada air nggak? Kalau di teleskop, ada air pasti ada makhluk hidup. Udah titik. Tinggal kita teliti makhluk hidupnya beda nggak antara dunia sama bumi sama planet lain. Itu aja. Apa bedanya nih? Apa ini? Risetnya lebih terarah. Ya. Nah, ini hukum aksi-reaksi. Kita membahas hukum aksi-reaksi. In asantum asantum yang fusikum wa in asantum falah.
apabila kamu memberi atau berbuat kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Kita lihat nih, asirasi apabila kita mendorong ini akan memberikan tembok memberikan reaksi. Apabila kita jalan itu kaki kita memberikan aksi pada bumi sehingga kita jalan. Pertanyaan benar nggak? Salah dengan Al-Quran. Bahkan itu teori Newton itu antara benda mati sama benda hidup. Al-Quran enggak, seluruhnya berlaku di alam ini. Ya, salah lagi. Dan bahkan kata Allah, bisa jadi 10 atau Al-Baqarah dengan 1 jadi 7 atau 700. Ya. Nah, jadi pertanyaannya masih salah. Ya, relativitas sama. Ya, nanti kita bahas. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Hukum aksi dan bereaksi juga ada di tubuh manusia. Kita menciptakan melalui kita berteori nih, yaitu melalui Mattes Triangle atau melalui rekonstruksi plastik surgery, ya menurut Erba dan Ogawa, atau melalui step ladder, atau melalui teori elevator Goblet sama Krieger. Ada di Al-Quran. Milih itu untuk dirimu sendiri melalui yang bergelambir. Milih itu harus tempat yang tersembunyi. Yang menerimanya nggak tahu, yang memberikannya kemana juga nggak tahu. Itu namanya subunit. Ya, dengan kita seperti itu, ya akan terjadi pahala tanpa putus-putusnya. Ya, pahala tanpa putus-putusnya. Nah, dari sekian ini kita mulailah ya berteori pakai seluruhnya kalimat Al-Quran. Saya di sini saya nggak tampilkan yaitu bagaimana pemilihan yaitu untuk daerah donor itu sesuai dengan ikhlas dan multi level. Ya, bisa didaur ulang jadi 7, ya, bisa untuk memperpanjang hidup, misalnya donor jantung dipindahin ke donor orang lain, ya. Orang jantungnya orang yang pakai jantung tersebut udah mati, tapi di donor lain bisa hidup lagi. Itu teori merubah memori, ya. Ada di Al-Quran semua. Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Hukum aksi dan reaksi ada di tumbuhan. Ya, tumbuhan ini menjatuhkan buahnya, ya, dimakan sama manusia atau binatang, ya. Reaksinya bagaimana? Dia akan melanjutkan keturunannya. Ya, secara apa? Secara bebas. Di tanah itu udah habis dimakan dia bisa tumbuh lagi. Gampang nggak? Gampang. Makanya Al-Quran bilang, ya, siapakah yang menciptakan benih tumbuhan? Siapa yang menumbuhkannya? Tahu Pi surat berapa itu? Surat 56 ayat 63 sampai 64. Baca Pi. 56 ya, Dok. Hmm. Surat 56 Al-Waqiah 62 64. Auzubillahi minasyaitonir 63 64 maaf. 63 64. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau kami Allah yang menumbuhkan? Shadaqallahul azim. Sekarang saya tanya, orang pintar seluruh dunia bisa bikin benih mangga, biji mangga, Enggak, ya, bisa membuat benih melon atau enggak, labu, enggak, bisa menumbuhin? enggak. Enggak. Ya, ditaruh aja tumbuh kok. Siapa yang bikinkan tanah? Allah, Sampai dunia ini kiamat ada yang bisa bikin tanah? enggak. Siapa yang bisa bikin air? Allah, Ya. Surat berapa itu? 56 ayat berapa Pi? 68 69 baca Pi. 56. Surat yang tadi ya, Dok. 68 Hmm. 69. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Allah yang menurunkan? Shadaqallahul azim. Jadi udah ada kan airnya? Ya siapa yang menciptakan tanahnya Pi? Oh, Surah 20 ayat 53 baca Pi. 20:53. Surat 20:53. Surat Toha 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu
dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Allah tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan. Shadaqallahul Azim. Ada yang bisa bikin tanahnya ya, Nah, ini sampai dunia kiamat ya. iya, betul. Sekarang nikmat mana lagi yang kamu dustakan pada Fabi ai ala irobikuma tukadziba. Ya kan? 31 kali. Ya, terus kok udah habis? Hilang. Siap, sebentar dok. Siap, sebentar. Gak ada sinyal. Urutannya hilang. Iya Ini dok. yang habis itu yang tadi ya? Iya. Habis yang tadi ya? Coba mana yang sebelumnya yang tadi? Ke satu lagi. Kok lompat sih? Nah, Yang ini tadi dok. Nah ini yang setelah gambar biji-bijian dokter. ya pertama tahu. Yang sebelumnya yang biji-bijian ya? Iya ini yang Tujuh setelah ya? biji-bijian. Iya. Ini lebih gambar tadi sih, iya dok. Nah, yang habis biji-bijian tadi baru ini. Iya betul dok. Ya, nah sekarang kita lihat. Teori hukum Newton itu kita dapat berjalan karena kita memberikan aksi kepada tanah sehingga kita dapat berjalan. Al-Quran nggak bilang gitu loh. Ya, kita dapat berjalan ini karena ada gunung yang agar tidak guncang bersama mereka. Kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Ya, Surah 31 ayat 10 sama. Dia menciptakan langit sebagaimana kamu melihatnya. Dan dia meletakkan gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu. Kepikiran nggak kalau seandainya kita nggak ada gunung? Kita jalan tuh seperti di kasur yang super empuk, ya, vertigo semua, ya, vertigo. Nggak bisa jalan justru kita, karena vertigo, ya. Salah lagi kan? Ya, Surah 16 ayat 15 sama. Ya, supaya tidak goncang. Ya, betul hasil reaksinya. Betul. Tapi membahas secara komplit belum betul. Membikin suatu kesimpulan belum betul. Ya, membikin kesimpulan menjadi suatu yang berlipat-lipat belum betul lagi dia. Ya, itu teori hukum Newton. Sekarang kita bisa buktikan semuanya. Terus, balik lagi. Julang, habisin waktu aja lu, Julang. Maaf dokter. Ya. Ini dok. Selanjutnya dok. Nah, hukum aksi reaksi sebagai simbiosis mutualisme. Udah dibahas ini? Enggak. Ya, dijelasin. Aku menjadikan ada yang berlebih, ada yang tidak berlebih supaya bisa dimanfaatkan daripada apa yang kamu kumpulkan. Misalnya, ya kita mau bayar gaji untuk karyawan kita nih, ya gaji yang harus cukupnya lah. Ya, Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tapi orang yang diberikan rezekinya tidak mau memberikan rezekinya pada para hamba saya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ya, ada yang satu, ada yang kaya, yang satu ada yang miskin. Supaya apa? Halo Pak Agus, tolong di ini. Ahmad Gus, Kurnia Gus. Ongkologi itu. Itu nggak prima itu. Suaranya.
Baik dokter, sudah dokter. Dokter Kurnia suaranya nggak ada, Dok. Ya, jadi ini semua hukum simbiosis mutualisme daripada apa yang kita kumpulkan. Karena kalau yang kita kumpulin nggak berlaku hukum aksi yang berlipat-lipat nggak berlaku. Bahkan berlaku hukum apa, Pi? Musibah. Musibah dunia, musibah akhirat. Ya, tahu hukumnya, Pi? Ayatnya, Pi? Julang, Nggak tahu, Dok. Adi, Agus. Sudah. Nah, kan nggak tahu lagi kan? Paling yang dibaca kan kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surah 16 ayat 76. Oh, 16:7. Masih perumpamaan Allah, orang yang tidak bisa menjalankan amanat itu dibawa amanat sana kemari itu. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Yang dipilih yang mana? Hukum amanat dunia dan amanat akhirat nih, yang dia tanggung. Makanya cuma satu piring, korupsinya 1 triliun atau lebih-lebih triliun. Ya Allah. Ya, terus ya ini kita lihat. Kalau seandainya hukum aksi dan reaksi ini kita jalankan, yaitu dengan disedekahkan daripada dikumpulin gak ada manfaatnya, ya, untuk mencari pahala akhirat dengan apa yang dititipin Allah. Surat 28 ayat 77. Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang dianugerahkan Allah padamu, sehingga berlaku hukum kelipatan multi level. Sekarang kita tinggal pilih yang mana. Ya, yang berlebih itu harus disedekahkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan, itu sedekahkan. Ya, supaya berlaku hukum aksi dan reaksi multi level. Salah lagi kan hukum Newton? Ya, terus. Ya, bagaimana bila hukum aksi dan reaksi dilakukan oleh pemimpin yang amanah? Ya, luar biasa. Surat 21 ayat 73, kami menjadikan mereka sebagai pemimpin yang memberi petunjuk pada perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Hanya pada kami mereka menyembah. Ya, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat kami. Apabila itu dijalankan semua, dicontohkan sama pemimpin, akan kucurkan dari langit dan bumi. Nggak ada yang kelaparan. Nggak ada yang tidak sekolah. Kenapa? Contoh ini akan diikuti oleh rakyatnya. Ya, hukum aksi reaksi yang multi level semua. Ya, terus. Ya, diikuti oleh seluruh rakyatnya. Ya, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan? Misalnya, ya pemimpinnya nih, ya disuruh jangan berbohong, disuruh bekerja, tapi nggak pernah kerja, berbohong melulu. Bagaimana rakyatnya mau ngikutin? Ya, nggak benar. Dan itu sangat dibenci oleh Allah. Ya, apabila semua pemimpin ikuti, rakyatnya mengikuti, akan menjadikan negeri apa? Baidatun, Thayyibatun, Warabun, Ghafur. Surat 34 ayat 15. Dan itu contohkan pada itu di negeri Sabah. Dan di zaman Rasulullah itu khalifah segala macam. Ya, luar biasa. Komplit semua Al-Quran itu dalam menjalankan hukum aksi reaksi. Ya, terus. Ya, ingat, semua yang dibikin teori oleh manusia adalah relatif. Ya, relatif semua. Einstein bilang, oh relatif dari segi waktu. Bukan hanya dari segi waktu, semuanya relatif. Ya, semua yang diciptakan manusia adalah relatif. Makanya Allah bilang penuh dengan kebohongan dan dugaan.
Jangan kamu mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia itu penuh kebohongan dan dugaan. Surat 6 ayat 116. Ya, jadi teorinya Einstein itu apa? Untuk menunjukkan, maaf sekali lagi, kebodohan teori relatif. Kenapa? Hanya dugaan dan kebohongan. Dan kata Allah surah 10 ayat 36, kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Ya, katakanlah kebenaran telah datang, yang batil akan hilang. Kita lihat, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, yang baru-baru ini lah, ya, yang serba mahal diciptakan Amerika nih, pesawat terbangnya serba mahal, ya, kapal induknya mahal. Takut lawan senjata sederhana. Pertanyaannya, nilai jualnya apa yang dipromosikan oleh orang Barat akan laku nggak? Enggak, langsung turun. Kita bisa lihat tuh, pesawat Rafael, yaitu langsung turun tuh ininya apa sahamnya. Pesawat J-10 naik semua, bomnya naik semua, dan itu akan jadi barang usang semua tuh yang mahal-mahal itu. Nggak ada orang mau beli, ya nggak ada yang mau beli. Sama, ya. Jadi kita harus menciptakan yang mutlak, mudah, murah. Yang murah dan halal itu lebih baik daripada yang banyak tapi bohong. Surat berapa itu, Pi? Surat 11 ayat 86 baca, Pi. 1186 ya, Dok. Surat Hud Ya. 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 86. Sisa yang halal dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. Shadaqallahul azim. Jadi yang sisa artinya sedikit dan halal itu lebih baik. Jadi buktikan. Begitu dicoba bagus. Oh, sama kualitasnya sama orang ini. Apa yang mahal? Pertanyaannya. Itu kualitas Al-Quran ternyata mudah murah. Yang diciptakan oleh orang itu mahal segala macam. Kalau seandainya kita bisa membuka di dalam dunia pengobatan, ya nggak laku semua tuh barang obat-obat yang mahal. Tapi kan kita nggak. Maaf sekali lagi, dokternya konspirasi sama perusahaan obat. Ya jadi, simbiosis mutualisme yang saling menghancurkan. Ya, terus. Ya, kita lihat. Untuk memperpanjang umur, siapapun orang di dunia ini tidak akan bisa. Karena itu dari hukum Allah. Hukum Allah tuh dari mulai lemah, kuat, lemah lagi, mati. Ya, apabila orang minta panjang umur, itu mereka akan mengarah kepada kejadiannya seperti apa? Seperti ketidakberdayaan lagi, seperti anak lagi. Udah jelas kan? Ada yang bisa merubah ini? Enggak. Ya, sekarang kita lihat. Maaf sekali lagi, teori rejuvenasi nggak pernah melawan teori Mickey Shock yang bakal lebih dari 1 tahun. Namanya four session theory. Ya. Jadi cara bagaimana memperpanjang umur? Berbuat kebajikan. Sesungguhnya orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Itulah cara memperpanjang umur dengan Al-Quran. Bukan dengan cara memperpanjang umur dengan teori the time tunnel, teori rejuvenasi, teori apa obat-obat, ya nggak bisa. Nah, ini yang seharusnya kita gali, ini yang harusnya kita budidayakan, bukan teori relativitas yang kita budidayakan. Ya, terus kita lihat nih, makanannya juga sama antara makan yang di warteg sama makan yang super istimewa nih di hotel-hotel 1 juta segala macam. Ya, kita diiming-iming dengan teori gizi, makanan bergizi itu yang serba ini akan bisa meningkatkan tubuh, akan bisa menyebabkan gizinya baik, akan bisa melihat ke depan baik. Enggak, Al-Quran nggak bilang gitu. Makan aja seperlunya, ya, seperlunya. Ya, terus sudah gitu apa? Ajak dia beresonansi dengan kalimat Al-Quran dari yang makan itu. Ya Allah, aku memperoleh ini dari hasil halal, ya Allah. Ya Allah, resonansikanlah ini di dalam tubuh saya. Menjadi kesehatan bagi saya.
menjadi penyembuh bagi segala penyakit saya. Menjadi saya bisa melihat dunia ini dengan kalimat Al-Qur'an-Mu, ya Allah. Bisa menaksirkan Al-Quran ini menjadi suatu yang mahal luar biasa, ya Allah. Yang bisa menyingkat waktu dan bisa saya jelaskan pada orang banyak, ya Allah, sebagai syafaat nantinya bagi saya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Kalimat-Mu adalah mutlak, ya Allah. Kalimat-Mu tidak ada yang membantah, ya Allah. Tolong buktikan di resonansi di tubuh saya ini, ya Allah. Wah, bergetar semua. Nah, terus. Ya. Rezeki yang diperoleh juga relatif. Orang beli mewah-mewah semua. Orang mewah, ya mobil mewah. Ya, orang cuma sebentar dari kantor ke rumah atau dari rumah ke kantor. Selebihnya apa? Rezeki supir. Rezeki orang yang nungguin. Dia nggak punya rumah, nggak punya ini, digaji lagi, dikasih makan lagi. Kalau seperti itu bakal menyusahkan kita. Tidakkah terpikir supaya ini menjadi mutlak di hadapan Allah? Sedekahkan. Bukan jadi nilai relatif. Nilai relatif karena nilai relatif itu akan membebankan kita. Dunia dan akhirat. Ya, apalagi kita memperoleh ini di posisi umur udah 60 tahun. Udah mulai pikun, jalannya juga udah apa? Udah nggak tegap Kaki-kaki. lagi. Ya, mau dinikmatin, maaf sekali lagi, untuk berjinya juga udah nggak kuat lagi. Ngapain yang kita bela relatif ini? Ya, ngapain? Mendingan ya kita sebagai mengikuti kalimat Allah ini sebagai mendistribusikan supaya jadi kelipatan. Tidak satupun makhluk bergerak berjamaah di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Mendingan yang kita ini tempat penyimpanan ini yang dikasih ke kita distribusikan supaya terjadi perputaran ekonomi. Ya, karena yang miskin, yang kaya itu adalah cobaan. Ya, semuanya cobaan bagi Allah. Dan cobaan Allah itu adalah yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi aku, yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi aku. Semuanya akan menjadi bahan bakar api neraka. Kalau kita tidak sesuai dengan janji sholat, kalau kita terpacu sama relatif yang namanya hidup di dunia ini, kita puaskan. Ya, terus. Kecantikan juga relatif. Orang Afrika bilang, oh lehernya panjang, cantik. Bibirnya doer, cantik. Relatif semua. Apakah ini yang harus kita indikat? Enggak. Ya, wahai anak cucu Adam. Sungguh kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi awak. Untuk perhiasan bagimu. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Yang semuanya ini relatif. Kita harus mencari takwa yang pasti dan mutlak. Itu akan kita nanti rasakan nanti di akhirat. Selalu sucikan dengan Al-Quran. Karena bahwa bekal takwa itu dengan Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang semuanya yang telah Allah kasih di dunia ini. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang bertakwa. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui. Allah Maha teliti. Jadi definisi kecantikan itu relatif. Kecantikan yang dikasih emas sepanjang tangannya relatif. Malah jadi apa? Bahaya. Dirampok orang, dipotong orang tuh tangannya kalau susah dikeluarin. Apakah itu yang harus kita pilih? Enggak. Dunia itu adalah relatif. Akhirat itulah yang mutlak. Itulah yang harus kita olah. Ya, ingat satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, surah berapa itu, Pi? Baik, tidak. Nanti ada, Pi.
Yuk terus. Ya, terus ya. Nah, keindahan alam setiap daerah juga relatif. Disiapin Allah nih, emas berlian, ya semuanya dikasih kekayaan, semuanya relatif dan akan ditinggalkan. Ya, nah, jadi semua ini disiapkan sama Allah. Alam ini telah Allah tundukkan. Begitu juga binatang. Ya, begitu juga Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi, 7 lapisan bumi. Itu untuk menguji kita. Bisa nggak kita menjadikan relatif ini menjadi suatu kemutlakan di hadapan Allah? Kalau bisa, hebat. Ya, terus ya, kita lihat ya dikasih warna kulit segala macam itu relatif. Yang dibilang orang kulit putih cantik, orang kulit hitam juga dibilang cantik. Akhirnya saling iri, kulit putih mau jadi kulit hitam mau jadi kulit putih, di beleceng, yang satu di apa di ini di tanning. Ya akhirnya jadi cancer. Namanya teorinya iri membawa musibah. Bisa selesai, bisa dengan teori kemesraan. Yaitu misalnya apa? Orang yang kulit putih mau berjemur nih ya, berjemur dia akhirnya apa? Maco, sementara kulitnya jadi hitam. Dia akan berkiput lebih cepat dibandingkan umur yang tidak mengubar, yaitu relatif dunia ini. Tapi nggak salah. Dengan keriputnya itu misalnya dihadirkan Allah jadi cancer, ya kita bisa lakukan operasi eksisi seluas mungkin. Hasilnya apa? Jadi kenceng lagi. Jadilah operasi-operasi terus, ya, dan remodelingnya akan sempurna. Ya, jadi Allah ciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulitnya, surah 30 ayat 22, ya, untuk siapa? Yang baik dari itu adalah orang yang bertakwa. Dari sini kita jadi rezeki. Yang relatif ini, yang di teori dunia relatif ini, ternyata ada rezeki dari Allah yang maha luar biasa. Ya, dari skin type ini dia bisa bikin namanya Profesor Fitzpatrick jadi profesor. Bisa dilihat nih dari komputer, oh gampang nih antara hitam sama putih, di antara itu ya udah bikin, oh jadi dibikin jadi 6, ada yang bikin jadi 7, ya silakan aja. Perlu nggak kita datang sampai ke pedalaman Afrika, kita foto-fotoin di zaman sekarang ini? Nggak perlu. Ngapain kita buang waktu? Ya, terus. Ya, ini lihat. Waktu setiap daerah juga beda-beda. Ya, bahkan waktu itu sudah diciptakan Allah nih. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya. Dialah yang menetapkan tempat orbitnya. Dari ini supaya kita bisa melakukan perhitungan tahun dan waktu. Ya, sekarang kita lihat bagaimana caranya menghitung perhitungan tahun dan waktu itu melalui matahari. Ya, dengan matahari itu kita bisa menentukan menarik bayangan dan mengulur bayangan. Ya, sehingga jadi jam tangan. Semuanya ada nggak di Al-Quran? Ada semua. Ya, ada semua. Ya, terus. Ya, lihat nih. Waktu antara akhirat ya sama di dunia beda juga, relatif. Nah sekarang kita lihat relatif dunia ini haruskah kita perjuangkan untuk apa, menyuburkan nafsu kita dengan dunia? Oh enggak, ya, satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di dunia, surah 22 47, surah 32 ayat 5, ya, dan 30 ayat 54, ya, dalam keadaan lemah, dalam keadaan ini ya lemah, kuat, kemudian lemah lagi, kemudian meninggal. Ya semuanya relatif di dunia ini. Ya, terus. Ya, keinginan untuk merubah menjadi relatif ini menjadi suatu kemutlakan gak bakal bisa. Kecuali dengan Al-Quran. Yang kita bisa nikmati nanti di akhirat. Sesungguhnya orang yang berdebatkan ayat Allah tanpa alasan bukti yang sampai kepada mereka,
Misalnya tadi orang yang udah tua mau dijadiin muda lagi nggak bisa, melalui time tunnel, melalui operasi rejuvenasi, melalui apa? Pakai lotion yang begitu hebat dan mahal, nggak bisa, karena itu bersifatnya relatif. Ya, itu hanya keinginan akan kebesaran Allah yang tidak akan mereka pernah capai. Mintalah perlindungan pada Allah. Ya, apakah manusia akan mendapat segala yang cita-citakan relatif menjadi mutlak di ini kan ini menjadi sesuatu yang mutlak? Nggak bisa. Semuanya seizin Allah. Kalau seizin Allah pakai menjadi suatu kemutlakan nanti di suatu masa. Masa di mana di dalam ujian dunia ini kita berhasil sehingga menjadi kemutlakan nanti. Di akhirat ketemu Allah. Orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah setelah agama itu diterima. Bantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah. Dan mereka mendapat azab yang sangat keras. Ya, terus. Ya, ini orang berusaha tuh. Maaf, yang tadi. Ya, aja jelang. Yang tadi jelang. Ya, bilang selamat ulang tahun temanku supaya panjang umur. Selamat ulang tahun panjang umurnya. Diucapin sama profesor, doktor, orang pintar dunia ini. Kan bodoh ya. Emangnya tahun bisa diulang? Enggak. Harusnya selamat ulang bulan dan tanggal. Ya, enggak bakal bisa itu tercapai. Ya, terus. Karena dunia itu adalah fata morgana. Relatif semua. Ya, orang yang kafir amal perbuatan mereka seperti fata morgana. Di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang bahagia, orang yang dahaga. Tapi apabila air itu didatangi, tidak ada apapun dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan padanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Allah sangat cepat perhitungannya. Dan apa yang ada di sisimu akan lenyap. Apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Kami pasti akan memberi balasan pada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jangan kau jadikan dunia di atas kepalamu. Padahal Allah telah menjadikannya di bawah kakimu sebagai kuburan. Ya, terus. Ya, dari nilai relatif manusia digoda untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya? Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta apa yang dikasih semuanya itu adalah amanah. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ketahuilah bahwa hartamu, anakmu, semua yang dititipin Allah itu adalah cobaan. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Wahai orang beriman, jika kamu bertakwa, dari cobaan itu kita pakai untuk menuju jalan Allah, seperti janji pada waktu sholat, akan aku berikan kamu furqan, pembeda antara yang hak dan batin, dan menghapus segala kesalahanmu, mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ya, terus. Ya, semua yang relatif tidak akan bisa merubah kemutlakan Allah. Ini tadi udah dikasih tahu, ya. Nggak akan bisa. Apakah kamu tidak merhatikan orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dipalingkan? Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta dari apa ilmunya Allah yang ada di surat Al-Quran? Sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu. Ya, lebih memilih dunia. Ya,
Padahal dunia itu adalah relatif. Akhirat itu adalah sesuatu yang mutlak. Oleh karena itu jangan enggan melakukan kebajikan. Ya, jangan melampaui batas dan bersikap ragu-ragu. Ya, hati-hati kemilau dunia akan mengganggu perjalanan hamba menuju jalan Allah. Ya, terus ya, relatif itu ada perhiasan dunia dan fata morgana. Tadi udah dijelaskan dan akan ditinggalkan surat 16 ayat 96. Ya, menjadi beban dunia, ini beban akhirat juga. Yang relatif itu hati-hati akan menjadi beban dunia, beban akhirat. Terus ya, relatif pikiran manusia akan menjadi beban dunia dan akhirat. Ya, beban dunia ini, apakah ada pun orang kafir akan aku ajab kepada mereka dengan ajab yang sangat keras di dunia dan akhirat, sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Di akhiratnya akan menjadi bahan bakar api neraka, surat 72 ayat 15. Surat 21 ayat 98. Hanya bisa dilihat semua ini, kalimat-kalimat Allah, hanya dengan Al-Quran. Akal manusia tidak pernah akan mencapai itu. Terus, ya, setiap makhluk hidup dalam ruang dan waktu. Dalam ruang dan waktu dunia selalu akan berpikiran relatif. Ya, misalnya kita belajar ilmu dengan suatu kecepatan cahaya, akan hasilnya sama. Tidak ada perubahan apapun, kecuali di bawah dengan pikiran Al-Quran. Dengan pikiran Al-Quran kita bisa melihat jutaan tahun terbentuknya bumi ini. Ya, ribuan tahun ya terbentuknya bumi ini dan bagaimana Rasulullah itu sudah dibaiat oleh ruh-ruh para nabi sebelumnya. Ya, dengan Al-Quran ini kita bisa melihat mumi Fir'aun. Bagaimana diawetkan, tujuan diawetkan. Ya, terus sudah gitu dengan yang relatif itu, kita bisa menempuh perjalanan, yaitu 50.000 tahun. Jadi supaya menjadi nilai yang istimewa di hadapan Allah. Ya, melihat surga dan neraka hanya dengan Al-Quran. Ya, merubah relatif menjadi suatu yang kemutlakan hanya dengan Al-Quran. Ya, jangan cuma minta ujian segera berlalu. Minta pada Allah agar diberi kekuatan untuk melaluinya. Ya, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, dia akan mengujinya. Terus, ya, agar tidak menjadi nilai relatif, kembalikan kepada tujuan hidup, yaitu beribadah. Bu Eci, tolong ditutup Bu Eci. Jadikan itu nilai ibadah untuk menggapai surga Darussalam. Ya, jadi sebaik-baik itu adalah untuk mencapai itu adalah bertakwa. Bertakwa dengan kalimat Al-Quran dan contoh Rasulullah SAW. Ya, jadi ikhlas dan menata hidup untuk akhirat. Seorang muslim hendaklah mengarahkan kata-katanya, amalnya, perjuangannya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan pahala yang terbaik darinya tanpa melihat kepada ghanimah, jabatan, julukan sebagai orang terdepan atau orang yang terakhir. Sehingga dia harus benar-benar menjadi prajurit fikroh dan akidah, bukan prajurit untuk tujuan dunia. Dan manfaat dunia sebagian hidupnya adalah Allah wa yatuna. Terus, ya, untuk dapatkan energi gampang, hitung aja dengan rumus Al-Quran. Akan terbuka nih. Ya, sekiranya kamu manusia menguasai perbendaharaan rahmat Tuhan, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Ya, bayangkan kalau kita bisa membuka perumpamaan dengan Al-Quran, lipatan rahmat, lipatan semuanya ada semua di Al-Quran. Ya, ingat Rasulullah adalah manusia seperti kita. Ya, tidak bisa tulis dan baca. Tapi begitu hebatnya suruh menjalankan kalimat Al-Quran. Begitu hebatnya membuat rumus-rumus, segala rumus disatukan dengan kalimat Al-Quran. Kita mana yang sudah sarjana? Tidakkah kita terpancing mengikuti gaya Rasulullah yang bisa mempopulerkan kalimat Al-Quran menjadi maha yang luar biasa? Sedangkan sekarang zaman bisa semua kita lihat kebenaran mutlak Al-Quran.
Ya, bisa dilihat. Ya, kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus menomorsekiankan kalimat Al-Quran? Terus, ya, ini kita lihat lagi. Seandainya manusia tahu satu kalimat Allah bisa meraih hadiah Nobel, ya, bagaimana kalau seandainya menggabungkan dengan ayat-ayat lain? Bagaimana antara satu ayat digabungkan dengan satu ayat lainnya? Atau dengan dua ayat lainnya? Atau dengan tiga ayat lainnya? Ya, misalnya dari puasa. Dari puasa itu yang berlebih disedekahkan supaya terjadi hukum simbiosis mutualisme 4332. Akan terjadi kelipatan. Ya, surat 6 ayat 160, surat Al-Baqarah 261. Dari kelipatan itu, ekonomi maju, akan semua bertambah, akan berkah semua. Bahkan binatang-binatang pun akan merasakan nikmatnya kalimat Al-Quran itu. Ayo dong. Ya, terus. Ya, ingat, manusia itu kalau dilihat, otaknya itu dibandingkan dengan bumi ini, ya apalagi bumi dibandingkan dengan langit segala macam. Berapa besar sih otak manusia? Sombong sekali bila hanya dari akal kecil itu bisa menjelajah ilmunya Allah. Menyingkap yang tersurat dan yang tersirat. Membuka makna kalimat muhkamat dan mustasabihat. Ya, ingat, ya, yang dilihat manusia itu adalah yang terlihat. Itu yang diuber. Padahal yang diuber itu adalah yang terlihat itu adalah relatif. Hukum Allah lah yang mutlak. Hanya bisa diketahui dengan apa? Jadi masih kayak gitu, Kalau masih ini. Mun, Mun, ya hanya bisa dilihat dengan Al-Quran, nggak ada jalan lain. Ya, kita lagi tahu salah apa enggak hanya dengan Al-Quran. Ya, terus. Ya, marilah bersama-sama kita menggaungkan kalimat. Banyak cara untuk meramalkan masa akan datang. Di antaranya, jangan melupakan sejarah. Sejarah telah mencatat tinta emas. Pengalaman istimewa berupa khalifah dan lamanya kekuasaan yang diperoleh. Silih berganti antara kebaikan dan keburukan. Yang jelas abad ini adalah giliran umat muslim untuk bangkit kembali. Banyak cara menghambat kebangkitan tersebut. Tapi hukum dan dalil Allah sangat sempurna. Musuh-musuh Islam berusaha dengan segala cara. Satu pun pasti dan pasti tidak akan berhasil. Manusia bisa membuat apapun rencana, tetapi hukum aksi dan reaksi itulah sebagai balasannya. Sangat sempurna dan istimewa dalam perencanaan Allah tersebut. Tidak ada yang tahu, tersirat dan tersurat dari semua hukum tersebut. Dalam perencanaan hukum Allah tersebut. Marilah generasi sekarang untuk menjadi bukti berlimpahnya sambutan rahmat Allah. Sambutan ridho, karunia, nikmat, dan kemuliaan Allah akan diberikan. Marilah sambut lambaian kemuliaan tersebut. Berlomba-lombalah dalam menggapainya. Saring giliran dalam menyambutnya. Insya Allah akan tercapai cita-cita bertemu dan melihat wajahnya Allah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ada yang masih belum jelas dari apa yang saya sampaikan, silakan bertanya. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa jawab. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Mengenai hari Sabat itu dok, kalau menurut dokter hari Sabat itu hari apa dok ya? Satu, Sabtu. Nah itulah kalau menurut dari agama sebelah dok, hari Sabat itu adalah hari Minggu di mana mereka untuk beribadah, perayaan mereka untuk beribadah. Kalau kalau dalam pemikiran saya ya Sabtu, Sabat kan dari Sabti. Kayak hari-hari itu dok, misalnya Senin, Isnaini, Selasa, Arba'ah, Rabu, Khamsa, Kamis, Jumaah, Sabti, Ahad kan. Terus timbul hari Minggu dari mana itu? Kalau menurut dokter hari Sabtu dok ya, Sabtu. sejarahnya. Oh ya, terima kasih dokter. Ya,
Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas Iya. semua, Alhamdulillah. Maaf dok, mau itu dok, mau menjelaskan mengenai penasaran kan Allah di banyak ayat-ayat ya dok, yang mengatakan selalu mengenai air atau sungai di bawahnya atau apapun mengalir sungai. Jadi selama ini penasaran Evi terjawab di surat 25 ayat 54 ya dok. Tadi Kenapa? yang tadi dokter katakan bahwa manusia di apa diciptakan dari air ya dok. Iya, Iya, jadi pantesan selama ini Allah selalu mengatakan surga di bawahnya ada sungai-sungai, terus apapun Allah katakan itu ada selalu sungai-sungai dan sungai di ayat-ayat. Cuma itu lupa ayat dan suratnya berapa gitu dok. Dan surat apa? 47:15. Iya, jadi Baca dah. terjawab di sini. Berapa dok? Maaf, 47:15. 47:15. Surat 47:15. Surat Muhammad 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 15. 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai hamar, anggur yang tidak memabukkan, dan lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Sadaqallahul Ya, sungai-sungai itu nanti di akhirat ya seperti itu. Sungai neraka udah jelasin. Sungai di surga udah jelasin. Travelnya udah ada, kita melihat penduduk neraka. Dari penduduk neraka udah ada melihat travelnya melihat penduduk surga. Ya, makanya Allah bilang penduduk neraka ini melihat penduduk surga dia iri. Ya, penduduk surga tolong titipin dah apa aja yang dikasih Allah di sana sedikit aja. Sedihnya ya, dan itu dijelaskan surat 7 ayat 50, baca deh. 750 surat Ngaji, ngaji. Al-A'raf. Kenapa? Al-A'raf 50. Hmm, 50 ya, Dok. ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf 50. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Sadaqallahul azim. ya, sampai ngemis-ngemis celamitan ya kasarnya dia. Iya betul. Ya, supaya jangan celamitan itu ayolah mulailah kita ngerti Al-Quran. Ya, kan udah saya bahas nih, belum teori lainnya nih saya bahas. Ya, teori apa aja saya udah bikin. Ya, PowerPoint-nya udah ada 160 lebih. Ya, yang belum saya sampaikan. Ya, udah saya bikin semua. Ya, jadi kalau udah saya sampaikan, nggak terpacu juga, nggak terngiang-ngiang untuk belajar, jangan dari sisa-sisa waktu, tapi khusus untuk kalimat Al-Quran, ya salah sendiri kalau nggak mau. Ya, makanya Allah bilang sudah berapa, Pi? Belumkah tiba waktunya kamu secara khusyuk untuk mematuhi. Khusyuk ini artinya apa? Khusus. Bukan Ya, istiqomah, Dok. ya enggak perlu waktu khusus Tidak. untuk mempelajarinya. Betul-betul harus ini konsentrasi ke sana. Ya, ya jangan dari sisa-sisa. Sisa-sisa bagaimana bisa? Ya, waktu saya mutusin, ya saya baca jurnal, textbook itu maaf sekali lagi, textbook onkologi atau plastik tuh paling kisarannya kalau cuma 2 buku paling tiga, tiga minggu saya baca. Saya mulai mikir nih, kok nggak selesai-selesai ya? Kok seluruh ahli, seluruh jurnal, seluruh ini kok nggak selesai nih membahas si kecil yang namanya cancer. Untung namanya tumor. Bagaimana kalau five more? Mati mungkin. Nggak sempat dikaji. Ya, kalau once more sih nggak apa-apa lah. Ya, Pian. Iya. Itu aja nggak selesai. Ya Allah. Makin tambah mahal. Makin tambah ruwet.
Ya, apa benar nih ilmu yang begini yang harus saya dewa-dewakan untuk saya uber? Enggak. Saya berdoa, ya Allah, saya enggak puas ya Allah dengan seluruh buku textbook yang saya baca ya Allah. Ya Allah, bukakanlah dengan kalimat Al-Qur'an-Mu ya Allah untuk membahas ini semua ya Allah. Sehingga bisa mudah, bisa murah, tidak ada takut dan gelisah bagi orang yang telah Engkau uji itu ya Allah. Tunjukkan aku ya Allah. Udah saya lepas bukunya. Ya, mulai saya berpikiran dengan gaya Al-Quran. Ya, gampang nggak gampang. Ya, orang berteori melalui personalize. Personalize yang paling gampang itu dengan Al-Quran. Ya, gampang banget. Ya, bahkan kita malu nih yang disebut personalize dari seluruh ahli masih kalah sama fingerprint. Ya, bagaimana personalize supaya kita hampir sama dengan fingerprint? Kembali lagi kita melihat personalize itu dengan kalimat Al-Quran. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Ayo silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, insya Allah jadi PR saya, terpacu saya dengan jawaban beli sama Bila di
lihat